menyatu bersatu dalam satu bahasa, satu tanah air, Indonesia. Bukankah itu dasar kita hari ini berada di sebuah negara yang bernama Indonesia? Mengapa orang-orang yang ingin merawat semangat itu justru hari ini harus dipenjarakan dan bahkan akan diadili di sebuah pengadilan negara? Hanya dia berbeda di dalam memahami agamanya sesuai dengan apa yang diyakininya. Bagaimana negara, pengadilan negara menghakimi, mengadili? Bagaimana logika hukumnya? Pengadilan negara mengadili pemahaman seseorang, perbedaan pemahaman seseorang di dalam beragama. Bagaimana? Ini bahaya. Ini negara ada di ujung tanduk. Dan anehnya, tidak ada tokoh-tokoh cendekiawan-cendekiawan muslim, praktisi-praktisi hukum yang berbicara, yang mengkritisi tentang kasus yang menimpa kepada Abdul Salam Panji Gumilang. Di mana kalian semua para praktisi hukum? Di mana kalian semua para profesor-profesor hukum? Buat apa kalian belajar tentang hukum, tentang tata negara? Buat apa? Ketika kalian diam, bisu, melihat anak bangsa yang harus berhadapan dengan hukum, harus diadili oleh negara karena dia memiliki perbedaan di dalam memahami agama yang diyakininya. Untuk apa kalian belajar hukum? Untuk apa kalian belajar tentang tata negara? Seharusnya kejadian ini menjadi pembahasan yang menarik bagi para pakar hukum tata negara dan bagi para pakar hukum, karena kita selalu mengatakan bahwa hukum adalah panglima tertinggi di negara Republik Indonesia. Jika itu benar, dan jika itu ada cita-cita kita di dalam berbangsa dan bernegara, seharusnya kasus atau penerapan hukum 156A terhadap Abdul Salam Panji Gumilang ini dikritisi. Karena unsurnya itu tidak masuk. Unsurnya itu tidak terpenuhi seharusnya. Karena Abdul Salam Panji Gumilang tidak mengaku nabi, tidak mengaku Tuhan, tidak mengatakan Al-Quran itu bohong, tidak pernah mencela siapapun, tidak pernah menjelekkan pemerintah. Output dari pendidikan yang dilaksanakan di Al-Zaitun juga tidak pernah melahirkan generasi-generasi yang radikal, teroris maupun intoleran. Itulah sebagai bentuk keprihatinan saya selaku jurnalis di dalam menyaksikan drama persekusi terhadap diri Abdul Salam Panji Gumilang dan Pondok Pesantren Mahat Az-Zaitun. Ada yang aneh dan ada sesuatu yang menurut saya
ini adalah sebuah kebodohan berjamaah. Ya, kebodohan berjamaah bagi bangsa ini ketika membiarkan orang yang memperhatikan, mempedulikan keutuhan bangsa dan negara dibiarkan untuk diadili atas kesalahan, atas tuduhan yang sangat tidak beralasan dan sangat tidak ilmiah. Ya, kalau diuji dengan secara teori atau secara ilmiah pun tidak masuk. Ya, sudah banyak pendapat-pendapat kok dari para ahli ilmu Islam, cendekiawan Muslim. Ya, apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang itu tidak masuk kategori penodaan agama. Mengapa dipaksakan? Dan mengapa dibiarkan? Ya, jadi orang seperti Buya Sakur, Abdul Salam Panji Gumilang, Muhammad Nasir, ya, kemudian Wahid Kajian Berpikir, itu kan orang-orang yang sesungguhnya seharusnya orang-orang yang berwawasan universal gitu loh, ya, moderat. Kok justru orang-orang yang seperti ini yang dipersekusi dan justru berisiko untuk dipenjara gitu ya. Bukan orang-orang yang teriak-teriak kafir-kafir ya kan? Seharusnya orang-orang yang seperti itu yang selalu meneriakkan, menolak pluralisme, menolak perbedaan, kan begitu. Hanya teriak kafir gitu kan, dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Itulah yang harusnya dipanggil oleh negara, dimintai keterangannya. Terlalu mudah mengkafirkan orang lain, menyalahkan orang lain, merasa diri paling benar, kan begitu, ya. Kalau ada orang yang merekomendasikan Panji Gumilang sebagai pelaku penoda agama, berarti orang itu sudah seperti Tuhan. Posisinya orang itu berarti sudah memposisikan diri sebagai Tuhan yang punya hak prerogatif untuk membenarkan dan menyalahkan seseorang. Itu adalah arogan. Itu adalah disebut dengan, kalau orang sudah merasa dirinya benar, paling benar, itulah sudah salah. Karena yang maha benar itu adalah Allah. Jadi semua manusia yang ada di muka bumi itu adalah setara, sama kedudukannya, sama sebagai hamba yang mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setara. Bagaimana orang yang posisinya itu setara lalu kemudian mengatakan bahwa si A dan si B itu adalah salah, masuk neraka. Si A dan si B ini adalah menodai agama. Di mana logikanya? Padahal semua manusia itu setara, sama saja, hamba Allah, majikannya sama, Allah juga gitu. Kita ini sama-sama hamba. Jika Indonesia ingin tetap menjadi sebuah negara yang besar dan jaya, maka pemahaman beragama harus universal atau harus moderasi beragama. Ini harus terus disampaikan dan digaungkan kepada seluruh
rakyat Indonesia. Ya. Jadi tidak ada orang yang boleh menyalah-nyalahkan, menyesat-nyesatkan, mengkafir-kafirkan orang lain, karena itu adalah hak prerogatif dari Sang Pencipta, bukan hak seorang hamba. Itu adalah hak Sang Pencipta, itu adalah hak Sang Majikan, itu adalah hak Tuhan. Jangan seolah-olah kita menjadi seorang pemegang kunci surga, mengklaim paling benar, sehingga orang yang tidak sependapat itu adalah salah dan menodai agama. Negara harus begitu. Itu yang harus dijaga oleh negara. Bagaimana bernegara kita ini? Kok teriak nasionalis, Pancasilais? Di mana? Pancasilais ini di mana? Orang dipenjara karena berbeda, karena menjalankan, karena beribadah sesuai apa yang diyakininya, kok dipenjara? Kok dibilang menodai agama? Bagaimana? Untuk apa Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 itu yang menjamin setiap warga negara untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya? Mudah-mudahan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang cerdas dan memiliki pemahaman, wawasan yang universal atau rahmatan lil alamin. Bukan pemahaman-pemahaman yang sempit, yang justru itulah pemahaman-pemahaman yang akan menghancurkan Indonesia. Jangan biarkan orang-orang yang merasa paling benar dalam beragama menghancurkan tatanan sosial di Republik Indonesia ini. Islam hancur itu karena adanya kepentingan kekuasaan. Dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW sudah seperti itu. Pertempuran antara Syiah dan Sunni hingga sekarang masih ada. Korbannya sudah ada. Suriah hancur, Irak hancur, Libya sedang terkatung-katung. Itu hanya karena tadi, ya, merasa aku yang benar, engkau salah. Padahal itu adalah hak prerogatif Tuhan, bukan hak prerogatif seorang hamba. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam toleransi, Indonesia Jaya, merdeka. Tulaka, kamu silakan irja'u antum tulaka. Silakan pulang, kamu merdeka semuanya, bebas semuanya, tidak ada dendam. Ini kan rekonsiliasi yang sangat indah sekali. Jadi apabila kita membangun persatuan kemudian masih menyiskan dendam di antara kita, ini menjadi tidak nyaman gitu ya. Jadi satu jalan adalah rekonsiliasi. Dan kita sendiri juga putus saja Pak Brigjen ya, Nur Wahid. Kita masih ada dendam sosial kok. Iya. Ya kita rekonsiliasi dong. Udah, la tathriba alaikumul yaum, janganlah dendam di antara kita. Siapapun yang dirinya masih menyimpan dendam dan kebencian, jangan berbicara masalah perdamaian. Kosong semua. Buktikan dengan diri kita sendiri. Kemudian yang kasus lagi ini masalah
masalah klaim-klaim surga ini surga ini milik siapa sih semuanya? Ini kan neraka, kafir, bid'ah kan sehari-hari. Telinga saya jadi panas begini. Tapi ya saya tidak pernah membantah ya. Adalah kalau kau yakin masuk surga silakan saja. Tapi tadi Allah mengatakan bahwa am hasibtum an tadkhul jannata wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatumus sarra'u wad dharra'u. Apakah engkau mengidahkan masuk surga dengan mudah hanya sekedar mengatakan la ilaha illallah masuk surga? Enggak. Coba bercermin dari orang yang zaman dahulu, mereka menderita, mereka sengsara, mereka terkapar. Wa zulzilu hatta yaqulu rasulul ladzina amanu ma qalu mata nasrullah. Menderita, dia baru masuk surga, bukan dengan usapan. Jadi yang ingin perlu saya sampaikan di sini bahwa masalah surga dan neraka itu hak prerogatif Allah. Allah yang menentukan. Saya tidak pernah mengatakan agama sama. Agama berbeda, syariatnya berbeda. Tetapi nanti siapa yang masuk surga itu urusan Tuhan, karena hak prerogatif Tuhan. Kita sebagai manusia tidak punya hak mengklaim surga milik kita. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Memangnya punya kita, punya nenek moyang kita. Nah, coba kita dengarkan ini surat Al-Hajj ayat 17. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, maksudnya umat Islam, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wasabiuna, dan agama perseban, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, wal majus, dan orang-orang majus, walladzina asyraku, dan orang-orang yang musyrik, penyembah berhala. Siapa yang bakal masuk surga? Allah menjawab, innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah yang akan menentukan nanti di hari kiamat, bukan sekarang. Kita tidak bisa menentukan siapa masuk surga dan siapa masuk neraka. Kita disuruh berlomba, fastabiqul khairat. Surga Allah yang menentukan. Karena bagaimana? Innallaha ala kulli syai'in syahid. Karena Allah selalu menyaksikan apa yang kita lakukan. Bukan klaim surga milik kita. Jadi ada beda. Kalau orang mengatakan agama sama, mungkin saya diserang. Saya tidak pernah mengatakan agama sama. Tapi surga adalah milik Allah dan mutlak, bahwa keputusannya bukan sekarang, tapi nanti di hari kemudian. Itu hak prerogatif Allah semuanya. Yang kedua, kita lihat bahwa surat Al-Maidah ayat 69. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu, orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, wan nasara, wasaibuna, dan paseban. Ini gitu. Ini ada beda. Sini wan nasara, ya ladzina hadu, ini wasabiun, kalau sini wasabiin. Jadi nanti ada rumit Al-Quran sendiri, dan kita tidak bisa menyalahkan Al-Quran. Kita mencari takhrij supaya tidak menyalahkan Al-Quran. Kita melalui takhrij namanya itu. Itu wan nasara man amana billah, persyaratannya adalah siapapun yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, wa amila sholihah, dan beramal saleh. Amila sholihan, sholihan ini bukan maf'ul tapi sifat. Bukan sifatnya amila. Amila fi'il, perlunya maf'ul. Jadi soleh ini sifatnya maf'ul. Asalnya wa amila amalan solehah. Itu dalam Arabnya gitu. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak perlu takut, nggak perlu sedih. Sudah, yang penting beramal solehlah kamu. Berbuatlah kebaikan-kebaikan. Bukan mengklaim surga. Itu. Ini berasal dari Tuhan. Kemudian yang kita menjadi rumit lagi persoalannya adalah ini sampai kasus masalah kafir mengkafirkan, sampai Kang Said Akil menawarkan satu solusi dengan istilah apa ya, non muslim ya, jadi tidak menggunakan kata kafir muslim. Nah, ini saya ingin mencoba menyampaikan
pengertian kafir itu apa sih sebetulnya. Ini sejarah terminologi di dalam bahasa Arab, kata-kata kafar itu apa sebetulnya. Kita lihat pertama surat At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah taubatan nasuha, dengan bertobat nasuha yang sungguh-sungguh. Asa rabbukum, semoga Tuhanmu, ayyukaffira ankum sayyiatikum, supaya Tuhanmu mengkafirkan dosa-dosamu. Jadi mengkafirnya artinya mengampuni. Ayyukaffira ankum sayyiatikum, mengampuni, bukan mengkafirkan dosa-dosa kamu. Ya, itu satu. Kemudian apa itu makna kafir dalam bahasa Arab? Karena nanti kafir juga sekarang kan berbeda makna kafirnya. Sudah, itu makna kafir politik nantinya, bukan kafir linguistik. Ya. Yang nomor 2 itu hadis Nabi, kadal fakru ayyakuna kufran. Kemiskinan itu mendekati kekufuran. Mananya begitu bahasanya, kadal fakru ayyakuna kufran. Jadi banyak para ustadz yang salah paham, jadi kiai harus kaya, mau balik harus mobilnya pakai BMW ya, dari 7 ya, Mercy, harus kaya. Kalau fakir nanti mendekati kekufuran. Ini logikanya kan nggak jelas. Saya bertanya, kalau orang fakir dekat kufur, kalau orang kaya jauh gitu. Pakai logika yang cerdas. Kalau orang fakir miskin dekat dengan kekufuran, kalau kaya jauh gitu. Malah justru orang kaya yang lebih mendekati kejahatan. Firman Tuhan lagi, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha wa fasaqu fiha. Apabila kita ingin menghancurkan satu negeri, maka orang-orang kaya akan kami berikan peluang untuk berfoya-foya. Malah orang kaya yang lebih jahat. Jadi gimana hadis ini? Oh gini, kadal fakir yang kufur itu, kufurnya bukan kafir tidak percaya Tuhan, gelap mata, ayam orang hilang, kambing orang mencuri ya, gelap mata, lapar sih, ya boleh buat. Nah iya, kalau sudah lapar urusannya ceritanya lain. Dalam kesempatan ini saya minta kepada anak-anak santri saya, berdoalah mudah-mudahan pandemi corona ini cepat selesai. Kalau sampai bertahun-tahun kita kelaparan, akan terjadi penjarahan juga. Kalau sudah nggak makan nggak, ya tuh biar udah tuh, gue mati dulu mati. Berdoalah yang ikhlas ya, mudah-mudahan cepat selesai corona ini. Ini udah capek ya. Ya, dia terkurung begini kan susah banget. Ya, menurut saya dalam pandemi kan susah. Iya kan? Itu. Nah, itu. Jadi artinya bahwa kufur di sini adalah gelap. Kemudian yang ketiga, kemudian surat Al-Hadid, ini ayat 20. Apa artinya kufur di situ dalam Al-Quran? Kita kan kafir kan bahasa Arab, ya, sumber otentiknya kan Al-Quran. Apa yang Allah maksudkan dengan kufur kan nanya sama Allah dong, bukan kepada orang. Yang punya hak untuk menentukan makna kan Tuhan. Al-Hadid 20, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini adalah main-main dan senda gurau. Zinatun wa tafakhurun, hanya berhias-hias, berbangga-bangga, bainakum di antara kamu, wa takatsur, dan berbanyak-banyak, fil amwali wal aulad, berbanyak-banyak harta, berbanyak-banyak anak-anak. Kamatsali ghaisin, seperti hujan lebat,
yang turun ke bumi, ya, a'jabal kuffara nabatuhu, yang setelah hujan turun akhirnya tanaman-tanaman yang mereka tanam itu akhirnya tumbuh berkembang baik, dan mereka orang-orang kafir a'jabal kuffara nabatuhu, pohon-pohon yang tumbuh itu dikagumi oleh orang-orang kafir. Siapa kafir? Petani. Jadi al-kufar itu maknanya petani. Kenapa petani? Karena bijinya itu diuruk, ditutupin. Makanya disebutnya kufar, orang kafir juga. Iya, jadi ya kita nggak usah gimana sih? Ya, ini nanti kita diskusikan nanti. Tumajahiju selanjutnya. Kemudian yang keempat, Al-Baqarah ayat 105. Ma yawaddu alladziina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina. Ya, tidak suka, tidak senang orang-orang kafir dan juga dari ahli kitab dan juga orang-orang musyrik tidak merasa senang. An yunazzala alaikum min khairin min rabbikum, tidak senang melihat engkau mendapat kebaikan dari Tuhan. Ada orang dapat rezeki, dia marah. Orang apa namanya itu? Orang hasud. Ya. Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha, Allah akan memberikan rahmatnya kepada siapapun yang dikehendakinya. Allahu dzul fadlil azim. Jadi siapapun orang yang hasud, ya itu namanya siapa? Kafir berarti. Orang hasud itu orang kafir. Innal ladzina kafaru. Jadi tidak suka orang kita berkebaikan. Ada tetangganya beli mobil Avanza. Ya, paling juga kredit. Urusannya apa? Nih, potong kuping 4 bulan juga ditarik lagi. Urusannya apa? Di tengah kita banyak orang-orang yang hatinya hasud, tidak senang kita mendapat kebaikan. Dan itu orang kafir. Jadi kafir itu orang hasud. Apapun agamanya, kalau kamu hasud, ya kamu kafir. Udah gitu aja. Jadi kafir itu adalah seperti itu. Kenapa? Karena dia orang yang mata hatinya tertutup, ya tidak mau menerima keberuntungan orang lain, kepengennya dia sendiri. Kemudian yang kelima, mana kafir lagi? An-Nisa. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Orang-orang yang bakhil, yang kikir. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, dan mengajak-ngajak orang supaya kikir seperti mereka sendiri. Wa yaktumuna ma atahumullah, dan menyembunyikan apa yang Allah berikan kepada mereka min fadlihi, berupa karunia-Nya. Inna atadna lil kafirina adzaban muhina, akan kami siapkan untuk orang-orang kafir itu hukuman yang menghinakan mereka. Jadi orang kafir itu apa? Orang bakhil, orang kikir. Tetangga nggak makan sampai kelaparan, merintih, dia tetap tidak mau membantu. Anak yatim piatu terlantar, dia tidak pernah menanya, kenapa nak kamu nggak sekolah, disimpan uang sendiri. Kafir nggak? Kafir. Jadi kafir itu mana? Orang kikir, ya dia oleh Al-Quran disebut kafir. Itu adalah pengertiannya. Kemudian yang keenam, surat Ibrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah telah memberikan komitmen kepada kamu semuanya bahwa ketika engkau bersyukur maka akan aku tambahkan nikmatku. Wa la in kafartum, kalau engkau kafir artinya apa? Tidak mensyukuri ini, inna adzabi lasyadid, hukumanku sangat berat. Jadi orang yang tidak berterima kasih atas nikmat juga disebut orang kafir. Kemudian yang ketujuh, surat Al-Maidah ayat 72. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sesungguhnya telah gelap mata, kafara bukan kafir, telah gelap mata atau tertutup hatinya yang mengatakan bahwa Masih itu adalah Masih bin Maryam itu adalah Allah, Tuhan. Padahal waqalal Masih, padahal Masih mengatakan ya Bani Israil abudu rabbakum,
ya Bani Israel I'budullaha Rabbi wa Rabbukum, ya Bani Israel, mengabdilah kepada Allah sebagai Tuhanku dan Tuhan kamu. Inna man yusyrik billah, barang siapa yang mensekutukan Tuhan, faqad haramallahu alaikumul jannah, Allah mengharamkan kamu masuk surga. Wa ma'wahu nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa malidzalimina min ansar, dan orang yang zalim itu tidak mendapat pertolongan. Jadi orang yang mengatakan masih anak Maryam itu di sini disebutnya zalim. Zalim. Ya. Kemudian yang ke-8, Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, bersujudlah kepada Adam, fasajadu, lalu mereka bersujud semua kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbara, iblis menolak. Sebabnya menolak karena sombong, wa kana minal kafirin, karena dia sombong maka iblis diberi label sebagai kafir. Jadi siapapun yang sombong ya kafir. Mengapa sombong itu kafir? Nah, yang menjadi masalah sekarang, jadi kenapa orang sombong itu? Karena tertutup mata hatinya. Orang sombong itu tidak mau mengakui kelebihan orang lain. Orang sombong itu tidak menghargai kebaikan orang lain, tidak mengakui kelebihan orang lain. Dia sombong. Nah, orang sombong ini gimana sih? Kenapa dia disebut kafir? Lah, iblis disebut kafir itu apa karena tidak percaya? Tidak. Iblis itu lebih ma'rifat dari kita, lebih ma'rifat dari kita, iblis itu. Dan iblis juga menggoda kita ini kan dapat izin, punya SIM, surat izin menggoda. Wala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Izinkan. Jadi iblis sudah legal kan? Dia punya SIM kok. Iya. Ya kenapa? Iblis disebut kafir bukan tidak percaya kepada Tuhan. Nah, ketika itu kan Tuhan tidak sewenang-wenang langsung dipersonal dan geratakan iblis itu. Kan diklarifikasi dulu, dipanggil, iblis, sini. Kenapa kamu gak mau sujud? Dia bilang, qala ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Kenapa harus tunduk? Masa seorang brigjen harus tunduk sama komjen? Iya kan? Sama seorang kolonel. Lebih baik aku merasa lebih hebat. Dasarnya apa? Ditanya, dasarnya apa? Kamu harus lebih hebat. Qala khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Apa argumentasinya? Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Berarti iblis mengakui yang mencipta dirinya adalah Hawa, yang menciptakan Adam adalah. Persoalannya bukan tidak mengakui Tuhan, tapi dia merasa lebih hebat dari Adam. Nah, kenapa demikian?